Pernah nggak sih pas lagi baca Al-Quran, kita tuh berhenti sejenak terus mikir, tunggu dulu, kayaknya ayat ini udah pernah baca deh. Kalau pernah, Anda nggak sendirian. Dan itu bukan salah baca. Gema-gema ayat tertentu itu emang sengaja dipantulkan di seluruh kitab suci. Hari ini kita bakal coba kupas makna di balik gema ilahi ini. Nah, pertanyaannya kelihatannya simple, tapi sebetulnya dalam banget. Kenapa ada beberapa ayat di Al-Quran yang diulang sampai puluhan kali? Ini cuma kebetulan aja, atau jangan-jangan ada hikmah tersembunyi di balik struktur saftranya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Ternyata jawabannya itu jelas banget loh. Ini bukan pengulangan yang sia-sia atau mubazir. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah alat ajar dari Tuhan yang emang sengaja dirancang buat menanamkan pesan-pesan penting biar benar-benar nancep di hati kita. Oke, jadi yuk kita bedah dulu pertanyaan paling dasarnya. Sebenarnya apa sih tujuan di balik pengulangan ini? Para ulama udah mikirin ini selama berabad-abad, dan mereka sampai pada sebuah kesimpulan yang luar biasa. Nah, para ahli, salah satunya Profesor Quraish Shihab, bilang kalau pengulangan ini tuh bukan sekedar diulang-ulang aja. Ada tujuannya. Pertama ya jelas untuk menekankan betapa pentingnya suatu pesan. Kedua, biar pesannya itu benar-benar meresap, masuk ke dalam hati. Yang menarik, setiap pengulangan ternyata bisa bawa nuansa makna baru. Dan terakhir, ini justru jadi bukti keilahian Al-Quran itu sendiri. Biar benar-benar ngeh, kita nggak bisa ngomongin teori doang kan? Kita harus lihat contoh nyatanya. Makanya, kita akan coba bedah kasus di satu surah yang jadi pusat dari fenomena ini. Dan ini teman-teman, faktanya benar-benar bikin kaget. Coba deh bayangin, dari 9 ayat yang paling sering diulang di seluruh Al-Quran, lebih dari separohnya, 5 ayat, itu asalnya dari satu surah yang sama. Kuncinya ada di surah ke-26, surah Asy-Syu'ara, atau yang biasa disebut surah para penyair. Dan untuk membedah ini, kita bakal ngintip tafsir Al-Misbahnya M. Quraish Shihab. Surah ini benar-benar nyimpen rahasia tentang gimana pengulangan itu dipakai sebagai sebuah ritme cerita yang sangat kuat. Oke, sedikit konteks ya. Surah Asy-Syu'ara ini termasuk surah Makkiyah, artinya turun di Mekah. Tema utamanya itu cerita tentang nabi-nabi zaman dulu. Tujuannya untuk menghibur sekaligus nguatin Nabi Muhammad dan para pengikutnya di masa-masa yang berat, sebagai pengingat kalau mereka itu nggak berjuang sendirian. Nah, di dalam surah inilah kita nemuin sebuah pola yang, keren banget. Kisah-kisah para nabi itu diceritain dengan ritme yang konsisten, hampir kayak sebuah lagu yang punya bagian refrain yang terus diulang. Dan polanya itu konsisten banget. Seperti yang bisa kita lihat, setiap kisah kenabian di surah ini alurnya selalu sama, ngikutin 4 langkah. Pertama, seorang nabi diutus. Kedua, dia menyampaikan pesan utamanya. Ketiga, kaumnya nolak pesan itu. Dan yang paling penting, keempat, setiap cerita ditutup dengan refrain atau pengulangan ilahi yang sama. Refrain yang pertama itu datang dari seruan para nabinya sendiri. Kalimat, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, ini diucapin sama nabi-nabi yang berbeda ke kaumnya masing-masing dan diulang sampai 8 kali di surah ini. Ini seakan-akan menegaskan kalau pesan semua nabi itu intinya satu. Terus ada refrain kedua, ini semacam komentar dari Tuhan yang jadi kesimpulan di akhir tiap cerita. Setelah diceritain gimana kaum-kaum itu nolak, ayat ini muncul. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Jadi kayak koar gitu, yang negasin pelajaran yang sama terus-terusan. Tanda kekuasaan Allah itu ada di mana-mana, tapi iman itu pada akhirnya adalah pilihan. Oke, sekarang kita udah paham nih gimana dan kenapa pengulangan ini dipakai di studi kasus kita. Yuk, sekarang kita lihat gambaran besarnya. Kita bakal lihat 9 ayat yang paling sering diulang di seluruh Al-Quran. Kita mulai dari yang paling dramatis. 31. Cuma angka. Tapi, apa artinya angka ini? Angka ini adalah jumlah pengulangan untuk ayat yang paling sering, paling banyak disebut dalam Al-Quran. Dan ayat itu adalah, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Ayat ini diulang sebanyak 31 kali, cuma dalam satu surah saja, yaitu surah Ar-Rahman. Ini rentetan pertanyaan retoris yang kuat banget, yang sengaja dirancang buat terus-menerus menyentil kita supaya bersyukur. Nah, ini dia daftar lengkapnya. Kalau kita lihat tabel ini sekarang, setelah kita bedah surah Asy-Syu'ara, jadi lebih masuk akal kan? Lihat deh gimana surah Asy-Syu'ara mendominasi daftar ini. Ini makin menegaskan betapa sentralnya surah itu dalam menggunakan teknik pengulangan sebagai metode pengajaran. Jadi dari semua ini, apa sih sebenarnya pesan intinya? Apa take away-nya buat kita? Apa inti dari semua pengulangan ini?
Mungkin ya inti pesannya ada di ayat terakhir di daftar kita tadi yang diulang 4 kali dalam surah Al-Qamar. Al-Quran sendiri yang bilang tujuannya, sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Pengulangan ini adalah salah satu cara kitab suci ini dibuat mudah untuk kita ingat, kita pahami, dan kita ambil pelajarannya. Nah, pertanyaannya kemudian dilempar balik ke kita. Maka, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi ini semua soal mengubah cara pandang kita kan? Mungkin awalnya kita ngelihatnya, kok diulang-ulang terus sih, seakan itu kelemahan. Tapi sekarang kita jadi tahu, itu justru sebuah fitur, sebuah penguatan yang disengaja. Gema-gema ini bukan ada untuk kita abaikan, tapi justru menuntut untuk selalu kita ingat. Pada akhirnya, ya, setiap pengulangan ini tuh kayak undangan buat kita merenung. Dari pengingat buat bersyukur, peringatan tentang hari pembalasan, sampai penegasan tentang kasih sayang Tuhan. Pertanyaan terakhir dari pembahasan ini bukan buat saya jawab, tapi buat Anda renungkan sendiri. Dari semua gema ilahi tadi, mana yang paling membekas di hati Anda?